Perintis, kami terus meningkatkan dan memperluas solusi KYC yang mudah diakses, akurat, terpercaya dan bebas biaya via sesuatu yang tidak dimiliki blockchain lain dicoba untuk jutaan pengguna untuk membantu dengan KYC proses, unduh Pi browser, dan setelah Anda lulus KYC setelah menerima undangan dalam aplikasi, melamar menjadi seorang validator. Baca selengkapnya, untuk detailnya. Peluncuran slot KYC terus ditingkatkan sejak dirilis pada tanggal 14 Maret P-Day. Dari dulu, fokusnya adalah pada penskalaan sistem dan bootstrap jaringan validasi kerumunan di bawah. Kami menggambarkan corong KYC bahwa jaringan harus melalui skala dan memberi Anda jendela ke beberapa yang penting baru-baru ini kemajuan serta apa yang berikutnya. Corong KYC jaringan. Sederhananya, untuk menskalakan keluaran Pi KYC, jaringan perlu menskalakan setiap langkah dari jaringan KYC funnel yang dipecah menjadi 3 langkah utama yang dijelaskan di bawah ini. Beberapa dari penskalaan tergantung pada sistem dan algoritma peningkatan yang telah dilakukan oleh tim inti bekerja keras, sementara aspek penskalaan lainnya mengandalkan partisipasi dari perintis yaitu, menyelesaikan proses aplikasi KYC dan melamar menjadi validator. Langkah 1. Atas undangan, perintis mengunduh Pi browser untuk mengakses aplikasi Pi KYC. Langkah 2. Pelopor melengkapi dan mengirimkan aplikasi KYC. Langkah 3. Sistem KYC, menggunakan pembelajaran mesin algoritma dan validator manusia memproses aplikasi. Fokus tim inti terutama pada penskalaan langkah 3 dan mengurangi gesekan untuk meningkatkan pengalaman pengguna di langkah 2. Pada saat yang sama, perintis dapat membantu KYC dengan mempersiapkan langkah 1 dengan mengunduh Pi browser, dan setelah KYC mereka disetujui, dengan melamar menjadi validator, langkah 3. Penskalaan langkah 1. Ada 2 variabel di sini. Pertama, core tim secara acak mengundang sejumlah perintis setiap hari ke KYC. Kedua, perintis ini memutuskan jika mereka ingin menerima undangan itu momen dan akses aplikasi KYC untuk mengirimkan. Mereka aplikasi. Menambah jumlah undangan untuk memasuki corong secara teknis sepele dalam hal ini langkah kita cukup mengundang semua orang. Tetapi sebelum kita melakukannya, kita perlu memastikan bahwa volume undangan yang besar tidak akan membuat bakiak yang sebenarnya menghambat kecepatan bootstrap dan penskalaan sistem secara keseluruhan. Jadi berikut ini, langkah corong tidak terhalang. Itu sebabnya tim inti memberlakukan batasan untuk ini melangkah. Sebelum menambah undangan, core tim telah berfokus pada peningkatan throughput dari langkah-langkah berikut secara terbalik urutan, yaitu menghilangkan kemacetan dari langkah 3, sebelum langkah 2 dan sebelum kami menghapus pembatasan yang dikenakan pada langkah 1. Penskalaan langkah 2. Sebagai contoh kemacetan pada langkah 2, banyak perintis mengalami masalah dengan pemeriksaan keaktifan selama pengajuan aplikasi KYC mereka. Tes keaktifan ini adalah fitur penting dari aplikasi KYC yang dimaksudkan untuk menetapkan bahwa pemegang akun Pi adalah manusia nyata. Untuk tujuan ini, langkah 2 mengharuskan pelamar KYC untuk membuat ekspresi wajah tertentu berdasarkan instruksi, yang divalidasi oleh validator mesin dan manusia. Namun, banyak jenis model telepon, terutama yang lebih tua, tidak selalu dapat menangkap ekspresi ini, sehingga perintis seringkali tidak dapat menyelesaikan dan mengirimkan aplikasi KYC mereka. Peningkatan pengalaman pengguna baru-baru ini dan algoritma sisi server telah secara signifikan mengurangi gesekan bagi perintis untuk menyelesaikan aplikasi KYC mereka, termasuk pemeriksaan keaktifan. Penskalaan langkah 3. Penskalaan langkah 3 adalah upaya besar yang melibatkan peningkatan sistem dan membootstrap validasi manusia secara geografis. Perbaikan sistem. Tim inti telah membuat peningkatan sistem yang signifikan dalam otomatisasi mesin penskalaan. Kami telah menambahkan, meningkatkan, dan menskalakan langkah-langkah keamanan seperti tanda air yang dapat dilacak ke gambar yang ditampilkan ke validator, proses pelatihan validator, dan antrean tugas untuk validator manusia. Mempertahankan keacakan dalam pekerjaan antrian untuk validator adalah pilihan desain sistem yang sadar untuk mencegah potensi permainan dan kolusi validator. Pilihan penting lainnya adalah memecah bagian pekerjaan validasi untuk setiap aplikasi KYC dan menyebarkannya ke beberapa validator sebagai tindakan perlindungan privasi. Namun, dua pilihan ini menciptakan tantangan dalam mendapatkan aplikasi KYC yang sepenuhnya diproses, menambah backlog aplikasi.
Di sini, mengoptimalkan algoritma antrian tugas adalah kuncinya. Ini sebagian besar telah ditingkatkan untuk membantu menskalakan pemrosesan aplikasi, sehingga mengurangi waktu yang dibutuhkan satu aplikasi untuk diproses sepenuhnya, sekaligus mencapai dua tujuan integritas dan privasi KYC. Dengan senang hati kami umumkan bahwa, selama seminggu terakhir, langkah 3 telah berhenti menghambat saluran KYC dan sekarang dapat memproses lebih banyak aplikasi KYC daripada yang melewati langkah-langkah sebelumnya. Perhatikan bahwa sistem masih menghasilkan rasio penolakan palsu yang relatif besar karena kriteria kami yang sangat konservatif. Jadi untuk penolakan palsu ini, kami menahan pengumuman hasil KYC kepada perintis ini sementara kami terus menyesuaikan proses dan memproses ulang aplikasi mereka untuk mendapatkan lebih sedikit penolakan palsu dan membuatnya disetujui dengan aman. Validasi Bootstrap secara geografis. Karena keragaman bahasa dan jenis ide di dunia, validasi KYC adalah proses lokal yang memanfaatkan pengetahuan dan keakraban validator KYC lokal. Oleh karena itu, sistem KYC perlu di-bootstrap terlebih dahulu di setiap negara atau wilayah. Dengan kata lain, setiap negara atau wilayah memerlukan validator yang cukup untuk menyetujui aplikasi KYC dari perintis lain, yang membawa lebih banyak validator potensial ke sistem KYC, sehingga memulai siklus yang baik. Hingga saat ini, sistem PKYC telah membootstrap tenaga kerja validasi manusia di 77 negara dan wilayah yang mewakili sekitar 80% populasi global. Karena kami bertujuan untuk mencakup setiap wilayah yang diizinkan oleh hukum, kami terus meningkatkan upaya kami untuk membootstrap lebih banyak tempat. Satu perbaikan yang telah kami buat, mengakui universalitas relatif dalam pemeriksaan liveness dan selfie, adalah bahwa sistem memperluas kelayakan validator untuk pemeriksaan ini kepada perintis di luar negara atau wilayah mereka, sambil tetap membatasi verifikasi keaslian kartu identitas pemohon menjadi negara atau wilayah validator. Sebagai contoh lain, anggota tim inti dan moderator obrolan tanpa lelah memvalidasi aplikasi KYC dari tempat yang tidak di-boot hingga cukup validator dari tempat tersebut muncul. Pilihan ini telah membantu sistem mencakup negara atau wilayah yang masih melakukan bootstrap, dan akibatnya, kami melihat peningkatan yang konstan dalam jumlah negara atau wilayah yang di-bootstrap. Apa berikutnya? Selain meningkatkan pengalaman pengguna dan validasi bootstrap, jaringan akan, secara paralel, terus meningkatkan algoritma validasinya sehingga lebih banyak pekerjaan dapat diotomatisasi oleh mesin, mengurangi ketergantungan pada validator manusia. Ini akan membantu menskalakan solusi KYC kepada perintis di seluruh dunia terlepas dari wilayah atau latar belakang mereka. Pada saat yang sama, perintis dapat mengambil 2 langkah penting untuk mempercepat kemajuan jaringan verifikasi KYC dan migrasi mainnet berikutnya. Pertama, diperlukan lebih banyak validator KYC. Meningkatkan jumlah validasi KYC yang berhasil sekarang terutama bergantung pada berapa banyak validator manusia yang ada di setiap komunitas lokal. Jadi, jika Anda sudah terverifikasi KYC, kami mendorong Anda untuk mendaftar menjadi validator. Lebih banyak perintis KYC meningkatkan kumpulan calon validator. Juga ingat bahwa validator akan menerima fee yang dikumpulkan dari pelamar KYC yang berhasil untuk pekerjaan mereka. Kedua, jangan lupa untuk mendownload P-Browser. Aplikasi PKYC hanya dapat ditemukan di P-Browser, platform untuk ekosistem P berbasis utilitas yang sedang berkembang. Setelah perintis menerima pemberitahuan dalam aplikasi bahwa slot KYC mereka terbuka, mereka akan diarahkan ke aplikasi KYC dalam P-Browser. Anda harus siap ketika saatnya tiba. Jaringan terus meningkatkan infrastruktur KYC dan menghilangkan hambatan teknis di sepanjang jalan. Hal ini telah menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam kemampuan jaringan untuk memproses aplikasi KYC, dan dengan partisipasi antusias dari perintis, pekerjaan yang baik akan terus berlanjut.